Perkenalkan, nama saya Aris Kurniawan dari Divisi Project PT Raja Sukses Propertindo Perumahan 9 Perumahan Rumah Ningrat. Dalam video kali ini saya akan sharing terkait dalam tema lika-liku kita dalam membangun unit rumah atau rumah impian. Oke, sepertinya membangun sebuah rumah terlihat begitu mudah sehingga banyak orang yang menganggap bisa dilakukan oleh setiap orang dengan tenaga dan keahlian seadanya. Mungkin saja hal itu dapat terwujud, namun sesungguhnya untuk membangun sebuah rumah sesuai dengan keinginan kita tentunya akan melibatkan banyak tenaga ahli di dalamnya. Antara lain, tenaga ahli yang pertama adalah perencana arsitektur atau arsitek yang sering kita tahu ya. Pihak ini akan mendesain tata ruang sesuai luasan lahan yang ada, mengonsep bentuk rumah yang kita inginkan, serta hal-hal yang erat kaitannya dengan kaidah-kaidah pembuatan sebuah rumah yang nantinya diharapkan suasana rumah terasa nyaman dan menyehatkan bagi kita sebagai penghuninya. Yang kedua adalah tenaga perencana struktural. Kalau misalkan rumah kita mau di tingkat 1, tingkat 2 yang berkaitan dengan struktural, tentu kita harus membutuhkan tenaga ahli yang tentunya dapat merencanakan struktural yang tepat bagi rumah kita nantinya. Tenaga ahli ini akan menganalisis dan menentukan posisi kolom, tiang beton, penyangga bangunan, besarnya balok beton, serta sistem pembesiannya dalam perencanaan struktur. Mereka akan menjadikan sebuah rumah kuat, aman bagi kita penghuninya, terutama menjadikan rumah tersebut hemat, efektif dari unsur biaya struktur dan tepat sasaran. Berkaitan dengan kekuatan kolom, kita ambil contoh ya. Banyak pemborong bangunan yang kurang menguasai pengetahuan teknik. Hal ini haruslah menjadi suatu peringatan untuk pemborong tersebut. Banyak kasus terjadi sering dilakukan ialah pemasangan pipa air. Contohnya pemasangan pipa air hujan yang ada di dak-dakan kita. Pipa air hujan dari atap dimasukkan ke dalam kolom. Ini mungkin saja bisa dilakukan karena alasan menghilangkan pipa PVC sehingga tidak terlihat dari luar. Padahal cara ini akan banyak berakibat berkurangnya kekuatan kolom. Bisa saja kekuatan kolom akan menahan berat bangunan. Untuk menahan berat bangunan bagian atas akan berkurang setengahnya. Kekuatannya akan berkurang separuhnya jika kita menggunakan memasang pipa pembuangan air ke dalam kolom. Untuk itu sangat dianjurkan cara ini tidak dilakukan. Bahaya. Yang ketiga adalah perencana elektrikal. Pihak ini haruslah seseorang yang benar-benar ahli dan profesional dalam menangani elektrikal. Kebanyakan pekerjaan elektrikal dilakukan oleh pekerja listrik yang hanya bermodalkan pengalaman kerja dan pembayarannya dengan sistem borongan. Padahal haruslah diingat bahwa dengan harga yang rendah, maka material yang digunakan pun pasti bukan standar SNI. Bahkan pengerjaannya pun tidak rapi sehingga memungkinkan di kemudian hari dapat menyebabkan hubungan arus pendek atau korsleting. Bila ini terjadi, siapakah yang akan merugi? Tentu saja kita. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan pemilik rumah saat membangun. Bila mendapatkan pemborong pekerjaan instalasi listrik dengan sistem borongan dengan harga murah, hal itu perlu diperhatikan dengan serius. Bila perlu, pemilik harus mencari pemborong instalasi yang ahli dan jujur. Namun, memang sangat sulit kita mencari seseorang ahli atau pemborong yang jujur, karena nyari sistem pekerjaan dibebankan kepada mereka berdasarkan borongan dan bahkan harga terbatas. Untuk itu, sangat dianjurkan memakai tenaga ahli yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab sehingga rumah yang terbangun akan aman dari kebakaran. Jadi, kita dalam membangun rumah, apalagi mewujudkan rumah idaman, kita sebisa mungkin kita harus melibatkan beberapa tenaga ahli. Yang pertama,
perencanaan arsitektur, kemudian perencanaan struktur, dan ke perencanaan elektrikal.